Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Meti Nur Ardiyani, akan memaparkan tentang tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika tentang matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Sebelum membahas matematika ditinjau dari filsafat ilmu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari dua kata, yaitu ontos yang artinya sesuatu yang berwujud dan logo yang artinya ilmu. Argumen ontologi pertama kali dilontarkan oleh Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi dengan teori idenya. Ide yang dipertanyakan oleh Plato adalah resolusi atau konsep universal dari setiap sesuatu. Dengan kata lain, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Nah, menurut Adib, pada tahun 2010, landasan ontologi adalah tentang objek yang ditelaah sehingga setiap disiplin ilmu itu memiliki landasan ontologi yang berbeda. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan logika semata. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata. Yang pertama, epistem yang artinya pengetahuan dan logo yang artinya ilmu. Epistemologi adalah sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Menurut Adib, pada tahun 2010, epistemologi adalah cabang ilmu yang disebut juga dengan teori pengetahuan dan pembahasan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur untuk mendapatkan ilmu dan keilmuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, aksio yang artinya sesuai atau wajar, dan yang kedua, logo yang artinya ilmu. Adib juga mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang pembicaraan atau nilai sesuatu kehidupan. Nah, apakah matematika itu? Nah, menurut beberapa ahli, pengertian matematika yang pertama, menurut James dan James dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan jumlah yang banyak yang terbagi dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian matematika menurut Johnson dan Rising dalam bukunya mengungkapkan bahwa matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendapat Susilo. Susilo mengatakan bahwa matematika bukanlah sekedar hanya kumpulan angka, simbol, serta berbagai rumus yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan dunia nyata. Namun sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari kehidupan di dunia nyata. Nah, jadi menurut Susilo ini mengatakan bahwa matematika itu tumbuh dan berakar dari kehidupan sehari-hari atau dari kehidupan nyata. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika,
mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang memiliki pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, dan bahasa matematikanya menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, akurat, dan jelas, yang direpresentasikannya dengan simbol. Nah, selain matematika identik dengan angka, simbol, serta rumus matematika, nah, matematika juga memiliki hubungan dengan kehidupan nyata. Epistemologi, bagaimanakah matematika itu? Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan matematika. Matematika itu ibarat sebuah bangunan bertingkat. Dia punya pondasi, rangka, lantai yang bertingkat, dan unsur-unsur lain yang melekat padanya. Secara struktural, bangunan itu hanya dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya sebagai bangunan apabila landasannya kuat. Dengan demikian, bangunan itu bakal tetap kokoh dari masa ke masa meskipun diterpa badai dan topan. Nah, dalam matematika, landasan berfungsi untuk memperkokoh, menyokong, atau menopang bangunan matematika. Dalam landasan matematika, memfokuskan pada dua unsur pokok, yaitu yang pertama, ada logika matematika. Logika matematika yaitu ilmu yang mempelajari dan merumuskan secara sistematis kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana manusia bernalar secara benar. Nah, yang dimaksud dengan penalaran sendiri yaitu penarikan kesimpulan dari sekumpulan pernyataan yang diberikan atau yang biasa kita sebut sebagai premis. Nah, yang kedua yaitu teori himpunan. Teori himpunan yaitu ilmu yang mempelajari mengenai sekumpulan objek, khususnya objek matematis yang terdefinisi jelas. Maksudnya, objek itu memiliki sifat yang jelas. Misalnya, himpunan bilangan ganjil. Bilangan ganjil terdefinisi dengan jelas karena memiliki sifat yang jelas, yaitu bilangan ganjil. Nah, selalu dalam bentuk 2n tambah 1. Atau himpunan bilangan prima memiliki sifat yang jelas, yaitu bilangan memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ilmu logika dan teori himpunan ini merupakan ilmu-ilmu klasik yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu lainnya. Dasar pengetahuan matematika. Yang pertama, logika deduktif, alasan yang logis, kemudian definisi aksioma postulat. Dengan demikian, dasar pengetahuan matematika merupakan alasan untuk menyatakan kebenaran proporsi matematika yang terdiri dari bukti deduktif. Nah, aksioma ini memiliki arti suatu pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya bukti. Yang kedua, definisi. Memiliki arti suatu pernyataan yang implisit yang perlu adanya bukti yang diperoleh dari aksioma-aksioma. Nah, untuk teorema sendiri memiliki arti suatu pernyataan yang berhubungan dengan definisi-definisi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai karakteristik matematika. Yang pertama, karakteristik matematika itu memiliki objek abstrak. Maksudnya yaitu matematika memiliki objek kajian yang abstrak, walaupun tidak setiap yang abstrak itu adalah matematika, namun dalam matematika, objek dasar yang dipelajari adalah abstrak, sering juga disebut objek mental. Objek itu merupakan objek pikiran, adapun objek dasarnya fakta, konsep, operasi atau relasi, dan prinsip. Dari objek dasar itulah dapat disusun suatu pola dan struktur matematika. Nah, yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Simbol-simbol dan istilah-istilah dalam matematika itu merupakan kesepakatan atau konvensi yang penting. Untuk selanjutnya yaitu berpola pikir deduktif. Berpola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.
Untuk selanjutnya, memiliki simbol yang kosong dari arti. Rangkaian simbol-simbol dalam matematika dapat membentuk suatu model matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun geometrik tertentu, dan sebagainya. Makna huruf dan tanda itu tergantung dari permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model tersebut. Kosongnya arti simbol maupun tanda dalam model-model matematika itu justru memungkinkan intervensi matematika ke dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya, karakteristik matematika memperhatikan semesta pembicaraan. Menggunakan matematika memerlukan kejelasan dalam lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya bilangan, maka simbol-simbol diartikan bilangan. Bila lingkup pembicaraannya transformasi, maka simbol-simbol itu diartikan transformasi. Lingkup pembicaraan itulah yang disebut semesta pembicaraan. Benar atau salah, ataupun ada tidaknya penyelesaian suatu model matematika sangat ditentukan oleh semesta pembicaraannya. Nah, yang terakhir yaitu konsisten dalam sistemnya. Dalam masing-masing sistem dan strukturnya berlaku ketaatan asas atau konsistensinya. Nah, hal ini juga dikatakan bahwa setiap sistem dan strukturnya tersebut tidak boleh kontradiksi. Suatu teorema ataupun definisi harus menggunakan istilah atau konsep yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, aksiologi. Yang pertama ada manfaat matematika. Manfaat matematika yang pertama melatih logika dan nalar. Dengan melakukan latihan soal matematika akan secara paralel melatih otak kita untuk menggunakan logika dan nalar untuk berpikir secara optimal. Setidaknya akan menjadi generasi yang banyak berpikir dengan logika sebelum bertindak. Jadi dalam melakukan sesuatu itu, kalau kita dari manfaat matematika itu dalam melakukan sesuatu itu dipikirkan terlebih dahulu. Yang kedua, melatih berpikir sistematis. Melalui kebiasaan berhitung, berlatih deret, dan sejenisnya, secara tidak sadar telah memaksa otak untuk terbiasa berpikir secara runtut. Nah, untuk selanjutnya yaitu melatih berpikir objektif. Yang selanjutnya ada juga melatih ketelitian. Tentunya dalam kita menyelesaikan permasalahan atau soal-soal dalam matematika, kita memerlukan ketelitian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, melatih kesabaran dan disiplin. Nah, manfaat dari matematika itu bisa melatih kita dalam kesabaran dan disiplin dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang terakhir, menjadi dasar pokok ilmu. Maksudnya itu, manfaat matematika itu menjadi dasar pokok ilmu dari ilmu-ilmu lain, mendasarinya pokok ilmu dasarnya itu matematika. Maka matematika itu sering disebut dengan ibu dari ilmu ya, ratunya ilmu. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, operasi matematika berupa kalkulus itu di bidang kedokteran, dapat digunakan di bidang kedokteran. Kemudian, operasi trigonometri dalam berbagai bidang, yaitu pada ilmu astronomi, geografi, dan navigasi, serta teknik sipil. Yang ketiga, aplikasi matematika. Peluang pada ilmu ekonomi, operasi matematika program linear pada ilmu manajemen, operasi matematika kombinatorika pada ilmu pemrograman, operasi aljabar di dalam berbagai bidang yaitu penerapan aljabar bagi siswa, ibu rumah tangga, dan penerapan aljabar bagi para pedagang. Selain di sini tentunya masih banyak contoh matematika yang lainnya. Terima kasih.
Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.